Nah, di sini sudah ada jumlah nilai dari 30 sampel untuk mencari tahu kebiasaan belajar mahasiswa umum. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita salin terlebih dahulu 30 nilai dari 30 sampel untuk kita pindahkan ke SPSS. Nah, sekarang kita buka SPSS, kita masuk ke data view, kita salin data yang sudah kita ambil dari Excel tadi. Oke, setelah sudah kita masuk ke variabel view. Nah, nama di sini kita kasih dengan variabel S. Kemudian untuk variabel kita kasih nama tingkat. Nah, karena di sini kita ingin mencari tahu tentang pemusatan dan penyebaran data, maka kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih vector. Nah, setelah muncul tampilan frekuensinya di sini, tingkat kebiasaan belajar kita klik untuk kita pindahkan ke variabel. Nah, di sini ada banyak pilihan opsi. Nah, karena kita ingin mencari tahu nilai statistiknya, maka kita pilih yang opsi statistik. Nah, di sini sudah ada muncul tampilan frekuensi statistiknya. Di sini kita ingin mencari tahu tentang pemusatan dan penyebaran data. Nah, kalau pemusatan data itu mencakup mulai dari min, kita centang saja langsung median dan modus. Nah, sum ini bisa kita centang karena ini akan menjumlahkan secara otomatis nilai keseluruhan dari jawaban populasi. Nah, kemudian di bawah ini ada ukuran penyebaran data, di mana ada standar deviasi, variance, range, kemudian ada minimum dan juga maksimum. Nah, di sini adalah bentuk distribusinya. Bisa kita centang saja, ada skewness dan juga kurtosis. Nah, di atas ini adalah persentil. Jadi persentil ini masih termasuk ke dalam bagian penyebaran data. Jadi persentil ini ingin memberitahukan ada berapa data di 10%, 25%, 50% dan lain sebagainya. Maka dari itu kita isi dulu dari angka 10. Kemudian kita add. Setelah itu angka 25 kita add, kemudian angka 50 kita add, dan yang terakhir ada 90. Oke. Nah, setelah sudah, kita klik continue. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan tabel grafik, kita bisa pilih chart. Nah, di sini ada bar chart, pie chart, dan juga histograms. Di sini kita pilih yang histograms. Kemudian kita klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil statistiknya, hasil outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada min, median, modus, standar deviasi, dan lainnya. Jadi di sini kita ingin mencari tahu dari pemusatan data. Jadi pemusatan data itu yang pertama sekali itu ada min. Nah, min ini artinya nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu kebiasaan belajar mahasiswa umum itu ada di angka 51,03. Kemudian median atau nilai tengah itu ada di angka 51. Sedangkan di modus atau penilaian paling sering muncul itu ada di angka 52. Nah, artinya ketika poin ini masih di kisaran nilai yang berdekatan, sehingga bisa dibilang datanya itu simetris atau datanya itu data normal. Nah, kemudian masuk kita ke penyebaran data. Jadi penyebaran data itu yang pertama dilihat itu ada standar deviasi. Jadi standar deviasi ini artinya untuk melihat seberapa banyak nilai data itu menyimpang dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi kalau semakin besar, semakin jauh, semakin menyimpang dari rata-ratanya. Tapi kalau dia semakin kecil, itu dia semakin konsisten. Nah, di sini standar deviasinya itu ada di kisaran angka 5,95. Kemudian kita ke
variance. Jadi variance ini untuk memberikan gambaran seberapa jauh data itu tersebar dari rata-ratanya. Nah, tadi sudah diketahui rata-ratanya itu ada di 51,03, sedangkan di sini variance itu 35. Jadi kalau semakin kecil dari rata-ratanya, itu artinya nilainya itu variansinya itu semakin konsisten atau seragam. Sedangkan kalau dia lebih tinggi dari min itu berarti dia kurang konsisten atau semakin beragam. Nah, kemudian di sini ada nilai range, yaitu didapatkan nilai 29. Nah, untuk nilai minimum, nilai yang terendah itu ada di angka 37, sedangkan nilai maksimum atau nilai tertinggi itu ada di angka 66. Nah, untuk mendapatkan range, maksimum dikurang dengan minimum. Nah, untuk sum, jumlah keseluruhan yang sudah dijumlahkan itu adalah 1684. Nah, kemudian persentasenya itu 10% ada di kisaran angka 43, 25% ada di 47, 50% ada di 51, dan 90% ada di 59,2. Nah, untuk penjelasan mengenai bentuk distribusinya itu ada skewness, di mana ada di kisaran angka 0,047. Nah, skewness ini artinya untuk kita melihat apakah data itu simetris atau lebih condong ke kanan atau lebih condong ke kiri atau malah di tengah. Jadi kalau lebih condong ke kanan itu artinya positif, sedangkan lebih condong ke kiri itu artinya negatif. Nah, tetapi karena di sini hasilnya 0,047 berarti data itu berada di tengah-tengah, sehingga bisa dibilang datanya itu simetris. Nah, kemudian itu ada kurtosis. Jadi kurtosis di sini berada di kisaran 0,613, sehingga kurtosis ini bisa dibilang sebagai data normal. Jadi kurtosis ini untuk melihat apakah ekor data itu lebih tebal atau lebih tipis, dan juga puncaknya atau lebih tajam atau lebih mendatar. Nah, kemudian masuk kita ke histogram. Jadi histogram di sini bisa kita lihat pemusatannya itu ada di K50, sedangkan untuk kategori rendah dan kategori tingginya itu masih di frekuensi yang cukup kecil, sehingga bisa dibilang mayoritas mahasiswa umum itu memiliki kecenderungan belajar yang stabil, tidak terlalu ekstrim di kategori tinggi dan juga kategori rendahnya. Nah, cukup sekian. Nah, cukup sekian untuk penjelasan dari mencari tahu pemusatan dan penyebaran.